Halo guys, welcome back to this channel bersama gue Brian Oscar. Hari ini gue akan membahas mengenai mining hanya dengan menggunakan satu VGA alias satu PC. Gue yakin beberapa dari kalian yang saat ini sedang menonton video ini pasti pada kepo. Emangnya bisa gak sih mining hanya dengan menggunakan satu VGA alias satu PC? Di sini akan gue praktekkan secara langsung dan dijamin caranya itu simple dan gampang. Tapi sebelum mulai jangan lupa tuh like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Sebelum kita mulai mining, gue akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu mengenai mining itu sebenarnya apa sih. Mining itu merupakan sebuah proses di mana kita itu berusaha memecahkan sebuah kode blok. Nah, kalau misalnya kita sebagai miner berhasil memecahkan kode tersebut, maka kita akan mendapatkan reward berupa koin yang kita miningkan. Jadi contohnya adalah ketika kita mining Ethereum, maka rewardnya adalah berupa Ethereum juga. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita langsung praktek saja. Hari ini kita akan menggunakan salah satu pool yang bernama 2Miners. Jadi kalian tinggal klik Google, terus search 2miners.com atau bisa klik saja. Dan kemudian akan muncul seperti ini. Nah, tetapi pasti ada yang pada tanya kan, apakah ada pool lain yang bisa kita lakukan untuk mining? Ada, salah satunya itu yang bernama Hashvault. Tampilannya itu kurang lebih seperti ini guys. Tapi di sini ada beberapa koin yang bisa diminingkan, cuman nggak selengkap yang ada di 2Miners. Kalau kita lihat di Hashvault ini ada Monero, ada Heaven, ada Turtle, Keva Coin, Sumo Coin, Conseil, dan masih ada beberapanya lah. Tetapi sedangkan kalau di 2Miners ini ada beberapa koin yang mayoritas pasti semua orang pada tahu lah untuk diminingkan, kayak Ethereum, ada Ethereum Classic, Raven Coin, Monero, Ergo, Bitcoin Dot, dan ini menurut gue jauh lebih lengkap daripada Hashvault. Kalau misalnya kalian kepo gimana sih cara mining di Hashvault Pro, ya monggo silahkan ketik di kolom komentar. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja praktek cara mining dengan menggunakan pool 2miners.com. Jadi hari ini kita akan mining Ethereum Classic. Kenapa? Karena Ethereum memang dikabarkan akan berubah nih dari sistemnya, dari yang lama itu proof of work menjadi proof of stake. Nah, jadi kalau ditanya Ethereum apakah saat ini masih bisa diminingkan? Jawabannya untuk saat ini masih bisa. Cuman tingkat difficulty-nya memang sangat-sangat susah. Jadi makanya reward-nya sekarang lebih kecil. Jadi ada beberapa miners sekarang beralih ke Ethereum Classic. Jadi caranya adalah kita langsung klik aja Ethereum Classic. Dan ini kurang lebih caranya sama seperti apabila teman-teman ingin melakukan mining di koin yang lainnya. Jadi caranya adalah klik Ethereum Classic, karena kita kan mau mining Ethereum Classic, tinggal klik. Dan kemudian akan muncul seperti ini, Ethereum Classic Mining Pool. Kita langsung saja ke Quick Start. Nanti teman-teman akan lihat ada beberapa step yang teman-teman harus ikutin. Step pertama adalah create a wallet. Walletnya ini teman-teman harus siapkan, dan teman-teman bisa menggunakan wallet exchange yang teman-teman gunakan. Kayak misalnya dalam kasus ini, gue akan menggunakan wallet Ethereum Classic yang ada di akun Binance gue. Step 2-nya adalah download mining software. Nah, di sebelah sini, di Quick Start ini kan teman-teman ada tulisan download ready to go version of the GPU miner. Nah, teman-teman tinggal langsung klik link ini dan otomatis nanti akan download. Setelah teman-teman download, nanti bakal muncul seperti ini. Ada AMD, Monero, Nvidia. Karena PC yang kita gunakan menggunakan GPU Nvidia, kita langsung klik aja Nvidia. Dan kita cari koin yang akan kita miningkan. Ethereum Classic itu kan tadi namanya ETC. Nah, kita cari saja ETC. Nah, tapi sebelum kita mulai mining, ini penting. Kita harus mengganti beberapa hal yang ada di sini terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Caranya begini. Kita akan buka Notepad. Kemudian klik File, Open. Terus teman-teman cari nama koinnya tadi, Ethereum Classic. Ke yang ini, ETC Pool, terus kemudian teman-teman tinggal klik. Nah, akan muncul seperti ini. Teman-teman masih ingat kan di step pertama tadi itu adalah teman-teman harus menyediakan walletnya. Teman-teman bisa copy paste wallet yang ada di akun exchange teman-teman dan kemudian paste di sini. Nah, ini yang 0x sampai 22 ini adalah alamat akun ETC yang gua gunakan. Kalau misalnya teman-teman sudah copy paste alamat wallet address-nya, kemudian klik File dan Save, atau ya gampangnya adalah Ctrl Save. Kemudian kita exit. Dan sebelum kita mulai mining, make sure teman-teman refresh lebih dahulu. Dan kemudian kita klik ETC Pool. Kalau misalnya sudah muncul seperti ini, ada tulisannya Started Mining on GPU. Ini adalah nama GPU yang kita pakai, GeForce GTX 1050 Ti. Maka kalau misalnya udah keluar seperti ini, artinya adalah proses mining berhasil.
Atau ya ini intinya miningnya sedang dilakukan. Oke guys, ini adalah hasil mining yang udah gue lakukan selama kurang lebih 4 jam. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada estimasi Ethereum Classic yang bisa didapatkan selama kurang lebih 24 jam, unconfirmed balance, unpaid balance, jumlah ETC yang berhasil dibayarkan ke wallet kita, dan hasil jumlah koin yang kita miningkan selama 24 jam terakhir. Kalau kita ke bawah sini, di sini kita bisa melihat jumlah koin yang kita miningkan dalam periode waktu tertentu dan reward mining yang kita hasilkan selama 24 jam terakhir. Di bawah sebelah kiri sini, kita juga bisa melihat jumlah reward yang kita dapatkan dari kegiatan mining. Kalau teman-teman bisa lihat, di situ terdapat tulisan matured dan immature. Jumlah reward yang berstatus immature akan masuk ke bagian kolom unconfirmed balance. Apabila status pada suatu reward menjadi matured, artinya hasil reward akan berpindah ke unpaid balance. Di bagian unpaid balance, teman-teman bisa lihat ada nominal persentasenya. Apa artinya? Artinya adalah apabila unpaid balance sudah mencapai 100%, maka nantinya hasil rewardnya akan dipindahkan ke bagian total paid, di mana artinya hasil reward mining kita berhasil dipindahkan ke wallet exchange kita. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa minimal jumlah reward Ethereum Classic supaya rewardnya bisa dipindahkan ke wallet exchange kita adalah sebesar 0,01 Ethereum Classic. Sekarang kita akan menghitung jumlah profit atau loss setelah kita melakukan mining selama 4 jam. Kita masukkan dulu jumlah koin dan cost listriknya. Kemudian kita akan menggunakan harga Ethereum Classic per video ini dibuat. Untuk cost listriknya kita akan menggunakan data ini dan kita akan mengambil harga tertingginya yaitu 1944. Dan setelah kita melakukan perhitungan, ternyata kita mengalami loss sekitar 512 perak selama 4 jam melakukan mining. Dan apabila kita melakukan mining selama kurang lebih 24 jam, maka kita akan mengalami loss sekitar Rp3.000. Dan ini adalah perhitungan profit atau loss mining dengan menggunakan satu VGA selama 24 jam. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan satu VGA dan kita melakukan mining selama 24 jam, kita mengalami loss sebesar Rp3.076 atau sekitar Rp3.000. Namun apabila kita estimasikan mining selama 1 bulan, maka jumlah loss yang kita dapatkan selama 1 bulan melakukan mining adalah sebesar Rp92.000 atau sekitar Rp92.000 hingga Rp93.000. Nah, gua kan barusan kasih tahu ke kalian cara miningnya gimana. Sekarang langsung to the point aja, gua akan kasih tahu kelebihan dan kekurangan mining sendiri itu seperti apa. Kelebihannya itu adalah karena lu udah punya PC, semua udah dirakit, jadi ya tinggal download softwarenya dan mining aja. Jadi intinya it's simple dan sangat mudah. Tetapi ada beberapa kekurangan yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah kalau misalnya teman-teman pengen mining ini, alangkah baiknya teman-teman menggunakan PC yang tidak terpakai. Karena kalau misalnya teman-teman menggunakan PC yang biasanya teman gunakan untuk aktivitas sehari-hari dan kalian gunakan untuk mining, bisa saja VGA-nya rusak. Karena itu kan mining itu harus didiamkan seharian. Jadi bisa jadi suatu saat nanti itu VGA-nya rusak dan tentu itu kan bakal duit lagi lah intinya lah. Yang kedua adalah dengan keadaan market seperti ini, menurut gua kayaknya kita belum tentu bisa menikmati profit. Karena jangan lupa, ketika kita mining itu kita harus menghadapi dengan cost listrik. Kalau misalnya saat ini kalian masih ingin melakukan mining ya nggak masalah. Tapi untuk saat ini menurut gua kayaknya lu belum tentu bisa profit. Baik mining secara rumahan maupun ya mining farm. Cuma selama kalian mempunyai strategi untuk bisa menutupi cost listriknya, kalian bisa menikmati profitnya ketika market kembali bull. Oke guys, segitu aja mengenai video tutorial cara mining itu seperti apa dan udah gue jelasin kelebihan kekurangannya seperti apa. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut mengenai mining ataupun seperti yang gue bilang sebelumnya, kalau misalnya kalian ada request pengen coba gue mining di Hashvolt Pro di mining pool lainnya, boleh, monggo ketik di kolom komentar. Dan kalau misalnya ada kesalahan, mohon maaf karena gue bukan tech guy. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan seperti biasa, Koinvestasi semua bisa kripto.